Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa berlama-lama lagi, saya atas nama Wardah Sri Ananda dengan NIM 2202115000008 dari kelas A program studi arsitektur akan mempresentasikan mengenai rumah adat Balak Lompoa yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Peradaban masa lalu dianggap oleh generasi muda merupakan sesuatu yang ketinggalan zaman, sehingga berpotensi untuk dilupakan. Pada kehidupan yang akan terjadi pembaruan dengan berdampak pada menipis nilai budaya yang ada pada bangsa kita. Perkembangan zaman membuat generasi milenial mengalami begitu banyak persoalan. Dalam naskah kuno sastra Jawa dan kitab Lontara Bugis, secara jelas dapat ditemukan relevansi antara lingkungan dan kehidupan budaya manusia yang terwujud dalam penggambaran bentuk rumah adat yang diciptakannya. Tata cara pembuatan rumah menurut konsep arsitektur tradisional Sulawesi Selatan merujuk pada pesan dan wasiat yang bersumber dari kepercayaan dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat, mulai dari pemilihan tempat, penentuan arah peletakan rumah, bentuk arsitektur, hingga penyelenggaraan upacara ketika proses pembangunannya. Berikut hal-hal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu meliputi sejarah, arsitektur bangunan, bentuk dan fungsi ruang bangunan, struktur, ragam hias, orientasi letak, serta kondisinya pada saat ini. Sejarah Balak Lompoa. Balak Lompoa adalah istana kediaman Raja Goa. Secara harfiah berarti rumah besar, terletak di tengah kota Sundu Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Balak Lompoa dibangun pada tahun 1936 setelah diangkatnya Raja Goa ke-35, Imangi Daimat Toto Karaimbontonumpo yang bergelar Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin. Balak Lompoa merupakan kediaman raja sekaligus menjadi pusat pemerintahan kerajaan Goa. Balak Lompoa ini pernah dihuni oleh dua orang raja, yaitu Imangi Daimat Toto Karaimbontonumpo Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin dan Raja Goa ke-35 Tumenanga Risangguna. Setelah Raja Goa ke-35 ini meninggal, ia digantikan oleh putranya Andi Ijo Daimat Tawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Qadir. Setelah pemerintahan Andi Ijo berakhir, maka berakhir pula sistem kerajaan Goa di Balak Lompoa. Fungsi Balak Lompoa Goa kemudian berubah dari istana kerajaan menjadi museum. Di dalam museum ini tersimpan peninggalan benda-benda pusaka kerajaan Goa, termasuk benda peninggalan Raja Goa pertama, yaitu Tumanurunga. Selanjutnya, arsitektur Balak Lompoa. Istana ini pernah direstorasi pada tahun 1978 sampai 1980. Bangunan utama istana berukuran 60 x 40 meter dan ruang penerima tamu berukuran 40 x 45 meter dengan seluruh bangunan dan atapnya terbuat dari kayu ulin dan kayu besi. Ditinjau dari aspek arsitektur bangunannya, Balak Lompoa berbentuk rumah panggung yang merupakan refleksi dari rumah adat pada masa kerajaan Goa. Karakteristik khas Balak Lompoa tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya fisik dan jejak historis arkeologis dalam wujud teknofag dan ideofag, tetapi ketertarikan orang akan bangunan bersejarah ini menjadi objek wisata menarik yang senantiasa didambakan orang untuk dikunjungi. Dahulu, rumah adat ini berfungsi sebagai tempat kediaman dan pertemuan para pemangku adat di kerajaan Goa, tetapi sekarang dialihfungsikan sebagai museum untuk mengenang perjalanan sejarah kerajaan Goa. Bentuk dan fungsi ruang. Setiap bentuk dari ruangan Balak Lompoa menggunakan timba sila yang memiliki makna atau simbol yang melambangkan kekuasaan dan status sosial yang erat kepada masyarakat, yang terdiri dari 3 bagian yang melambangkan falsafah Sulapa Appa.
Yang pertama itu terdapat bagian atas yang disebut hulu bala, loteng, atau pemakang, yang terbuat dari sirap berwarna hitam yang menutupi badan rumah. Bagian depan lego-lego atau serambi serta tangga. Rangka dari atap rumah atau ulu bala ini berbentuk prisma dengan memakai tutup hubungan yang disebut sebagai sampulayang. Gabungan ini memiliki 5 tingkatan yang menandakan bahwa penghuni rumah ini merupakan seorang raja atau seorang bangsawan tinggi. Pada Balat Lempoa, pemakang berfungsi sebagai tempat persembunyian dan mengintai musuh dari berbagai arah, seperti yang tampak pada bagian depan sumbu layang yang memiliki ventilasi berbentuk persegi dengan ukuran 60 x 60 cm. Selanjutnya, badan rumah atau kalibala. Badan rumah ini berukuran 60 x 40 meter yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian depan atau pada serang riolo yang merupakan bangunan tambahan setelah tangga utama. Ruangan ini dijadikan sebagai tempat persinggahan sebelum tamu memasuki ruang tengah. Bagian tengah atau pada serang tengah digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah dan menerima tamu, juga sebagai tempat upacara ritual. Dan yang terakhir, bagian belakang atau pada serang riboko digunakan sebagai ruang tempat tidur dan tempat menyimpan barang-barang peninggalan kerajaan Goa yang disebut Gedong Kalungkuang. Pada ruangan ini terdapat 2 kamar yang salah satunya digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda kerajaan Goa. Selanjutnya, bagian bawah rumah atau pasiringan. Pada bagian bawah rumah terdapat tiang kokoh sebagai penyangga badan rumah yang berjumlah 78 buah yang terbuat dari kayu jati yang kuat sehingga belum pernah diganti sejak rumah ini dibangun. Bagian rumah adat ini difungsikan sebagai tempat penyimpanan kendaraan yang digunakan pada masa pemerintahan kerajaan Goa. Selanjutnya, tangga atau tuka terdiri dari 13 buah anak tangga yang disebut tuka baringan sampulan kayu, yang berarti tangga utama yang berjenjang 13. Pada samping kiri dan kanan, terdapat pegangan yang disebut cocokran tuka pembalik. Struktur bangunan. Struktur yang digunakan rumah tradisional Makassar berbeda dengan rumah suku lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan rumah tradisional Makassar merupakan rumah panggung yang menggunakan tiang sebagai penyangga dan tidak memakai fondasi. Benteng atau tiang terdiri dari 78 buah tiang penyangga yang terdiri atas tiang penyangga badan rumah, serambi atau lego-lego, dan serambi belakang. Tiang yang digunakan terbuat dari kayu ulin yang sangat kuat. Terbukti dari selama didirikannya rumah ini belum pernah dilakukan renovasi serta penggantian tiang. Selanjutnya, palangga atau penyangga. Terdiri dari palangga lompo atau penyangga besar, yaitu balok pipi panjang yang melilit tiang rumah yang membujur sepanjang badan rumah dan berderet dari kiri ke kanan dengan jarak 1 x 1 meter. Dan palangga cakdi atau penyangga kecil yang merupakan balok kecil dibandingkan palangga lompok. Balok ini disusun melintang pada badan rumah yang berderet dari depan ke belakang dengan jarak 50 x 50 cm. Pada balok ini dipasang papan sebagai lantai rumah. Selanjutnya, ring-ring atau dinding. Dinding rumah Balat Lempoa terbuat dari papan kayu yang digunakan sebagai penutup dari badan rumah. Dinding menurut letaknya dapat dibedakan sebagai ring-ring riolo atau dinding depan yang memiliki jendela depan dan ring-ring uluang atau dinding polo yang terdapat pada bagian kanan rumah. Ragam hias. Selain berfungsi sebagai hiasan untuk memperindah rumah, ragam hias ini juga dianggap mengandung makna yang mengandung simbol budaya masyarakat setempat.
Secara imajinatif, ragam hias pada Balak Lempua merupakan kebesaran kerajaan Goa pada masa lampau. Berikut ragam hias yang terdapat pada Balak Lempua. Ragam hias flora berbentuk buah nanas pada serambi. Ragam hias berupa flora yang terdapat pada dinding depan dan samping kiri kanan serambi atau lego-lego berbentuk buah nanas yang memiliki makna bahwa penghuni rumah akan senantiasa mendapat rezeki yang manis seperti manisnya buah nanas. Ragam hias pada serambi dimaksudkan agar orang yang menghadap raja memperlihatkan muka manis serta perilaku baik agar dapat diterima dengan baik juga oleh raja. Selanjutnya, ragam hias pada tiang pegangan tangga. Pada tiang pegangan tangga, terdapat ragam hias yang menyerupai piramida yang bersusun 3. Ragam hias ini melambangkan stratifikasi sosial orang Makassar, yaitu bangsawan, orang merdeka, dan hamba sahaya. Orientasi letak bangunan. Arah bangunan Balak Lempua ini menghadap ke arah selatan sesuai dengan pandangan agama Islam, bahwa rumah yang paling baik ialah rumah yang menghadap ke selatan. Dalam menentukan arah rumah, erat pula hubungannya dengan keadaan tanah di mana rumah didirikan. Bila tanahnya miring ke utara, maka rumahnya harus menghadap ke timur. Hal ini berdasar pada ketentuan adat yang menerapkan bahwa air dari Palimbahan harus mengalir ke kiri. Jika mengalir ke selatan, berarti menghanyutkan penghuni rumah. Jadi arah tersebut dianggap tidak baik. Selanjutnya, kondisi Balak Lempua saat ini. Museum Balak Lempua ini memiliki 140 koleksi yang terdiri dari benda kerajaan dan benda pendukung lainnya yang diperoleh dari masyarakat. Terdapat juga 12 buah replika benda pusaka peninggalan kerajaan Goa, seperti salokoa atau mahkota raja. Ponto jangan-jangan atau gelang emas berbentuk naga, subang atau anting-anting, sudanga atau senjata sakti, lasipo atau parang panjang, rantai kalompoang atau tobok kalubuh atau rantai emas, tatarapang, keris, kolara, rantai manila, paning emas, medali emas pemberian kerajaan Belanda, kancing gaukang, dan cincin gaukang. Koleksi lainnya yaitu pistol, meriam, dan peluru dari zaman VOC. Ada juga keramik dan porselen asing, simpa dan oja atau payung pelantikan, koleksi numismatik, etnografi, sejarah, filologi, hingga lukisan. Ini merupakan koleksi museum yang saya dapatkan dari jurnal yang saya teliti. Ada mahkota raja, serta anting. Selanjutnya, estetika. Estetika ini terkait dengan beberapa masalah seperti keindahan, seni, ekspresi, bentuk, serta pengalaman estetis. Estetika dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan rasa senang, rasa puas, rasa aman, rasa nyaman, dan rasa bahagia. Pada saat perasaan itu sangat kuat, manusia yang menyaksikannya akan merasa terharu, terpaku, terpesona, serta menimbulkan keinginan untuk mengalami kembali perasaan tersebut, meskipun telah menikmatinya berulang kali. Estetika terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing mempunyai ciri-ciri dan sifat-sifat yang menentukan nilai dari estetika. Selanjutnya, guna dan citra. Aspek guna terletak pada detail arsitektural yang berkaitan dengan fungsi. Citra dikaitkan dengan penyelesaian. Arsitektur Nusantara yang merupakan hasil ide kreatif dari masyarakat Nusantara yang cenderung diciptakan hanya dengan material dan peralatan sederhana. Akan tetapi, arsitektur Nusantara yang hadir dengan identitas kekunoannya bukan berarti tidak memiliki nilai kreativitas.
Aspek guna terletak pada detail arsitektural konstruksi, tampilan atap, dan material yang berkaitan dengan fungsi, sedangkan penerapan citra terletak pada penggambaran makna yang dikaitkan kepada penyelesaian. Teori Mangunwijaya mengenai aspek guna dan citra merujuk kepada aspek keterampilan atau kemampuan dan tingkat kebudayaan setempat. Aspek ini mengandung arti bahwa arsitektur bukanlah semata-mata bangunan yang dapat berdiri kokoh dan sekedar memiliki fungsi, namun terdapat aspek lain yang terkandung di dalamnya. Sekian materi yang dapat saya berikan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu arsitektur tradisional Balak Lompoa mencerminkan arsitektur rumah tradisional suku Makassar yang bentuk dan fungsi ruangnya telah disesuaikan dengan nilai estetika masyarakat. Balak Lompoa ini diproses dan dirancang sesuai dengan aturan kebiasaan umum yang berlaku secara turun-temurun dalam wilayah Kerajaan Goa, sebagai syarat yang harus dipenuhi bagi sebuah rumah adat suku Makassar, terutama untuk kediaman raja. Keberadaan Balak Lompoa merupakan aset yang begitu bernilai bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa. Hal ini dikarenakan Balak Lompoa memiliki keunikan dan syarat dengan makna filosofi. Oleh sebab itu, arsitektur Balak Lompoa perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, agar konsep arsitektur tradisional ini senantiasa mendapat ruang untuk diekspresikan sebagai warisan budaya bangsa. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi pada diskusi selanjutnya bersama saya Warga Sri Ananda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.